Kita memang pilih orang-orang yang betul-betul ke depan ini untuk membangun Kota Dumai. Jadi kita tidak perlu itu partai ini, partai itu, partai ini. Yang penting kita lihat sosok nanti seperti apa sosok yang akan ke depannya kita di pemilu 2024. Audio Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu sekalian, bertemu lagi dengan saya Winda di acara podcast Bawaslu Kota Dumai, Ask the Expert. Oke, baiklah Sobat Bawaslu sekalian, untuk hari ini kita itu sudah kedatangan tamu, yaitu pemuda-pemuda bangsa. Asik. Baiklah, Sobat Bawaslu sekalian, sebenarnya tamu kita ini dari KNPI, yaitu singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa KNPI ini merupakan lembaga non formal dan merupakan wadah berkumpulnya pemuda-pemuda bangsa yang juga berperan penting dalam membekali juga mengarahkan kemampuan, memberikan kemampuan, mengasah kemampuan para pemuda-pemuda bangsa. Begitu, oke? Sahabat Bawaslu sekalian, kita langsung saja perkenalkan untuk tamu kita hari ini. Di sebelah saya ada dua orang nih. Nah, yang baju putih nih, saya panggil siapa ya? Pak Rian. Pak Rian. Pak Rian Dwi Alparok ST, Ketua KNPI Oh, Ketua KNPI untuk di Kota Dumai. Untuk di Kota Dumai. Nah, kalau yang di sebelah saya ini, Bung Rudi Hartoni, Hartoni, Bendahara KNPI Kota Dumai. Bendahara KNPI Kota Dumai. Jadi sama saya panggilnya apa nih? Mas Rian sama Mas Rudi ya? Iya, itu enak, mantap sudah. Bagusnya kan kalau di dalam pemuda ini panggil Bung aja lah. Oh iya, oke, lebih kekinian dan lebih, maksudnya itu lebih apa ya, lebih nyambung lah gitu ya. Lebih nyambung. Bung Rian sama Bung Rudi, asik. Oke. Nah, untuk tema kita hari ini, Sobat Bawaslu, kita itu temanya yaitu tentang KNPI Kota Dumai siap ajak pemuda dan generasi milenial dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, saya ada pertanyaan nih buat Bung Rian sama Bung Rudi. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, sebenarnya nih ya nggak enak cerita masa lalu ya. Kalau cerita masa lalu tuh kayaknya udah sedikit-sedikit agak gimana gitu. Tapi kan pengalaman masa lalu mengajarkan segalanya, begitu ya. Oke. Santai aja, Bung. Rudi agak banyak pikiran apa ini. Banyak pikiran, ini ada apa nih? Ada apa nih, Bung? Kalau soal lalu ini pahit. Mungkin karena masih suasana Ramadan ya kan. Udah jam-jam segini emang jam-jam yang letih ya. Puasa ya. Puasa ya. Memang jam-jamnya letih, cuman kalau semangatnya itu Oh, masih semangat kalau pagi. Semangat pemudanya harus apa dan membara. Nah, untuk pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman dari pilkada sebelumnya, apa saja ya yang dilakukan KNPI dalam menyukseskan pilkada pada tahun 2020? Kebetulan kemarin kan ada pemilihan wali kota sama wakil wali kota Dumai itu tahun 2020. Kalau untuk KNPI 2020 itu saya belum menjabat sebagai ketua KNPI. Oh iya. Itu masih yang baru, yang lama. Cuma kita udah dianggota. Pada zaman itu paling kalau untuk mensukseskannya kita ada buat deklarasi anti money politik, cara mensosialisasikan politik. Tapi kalau untuk dilakukan yang lebih dari itu ada nggak? Kami selaku pemuda KNPI Kota Dumai, kami coba mensosialisasi kepada anggota-anggota supaya kita macam mana bisa mensukseskan pemilu pada tahun 2020 di saat pilkada. Jadi kami selaku
KNPI saat itu saya menjabat sebagai ketua PK masa itu kecamatan, pengurus kecamatan. Saya membawa anggota-anggota saya bersama DPD KNPI Kota Dumai untuk mensukseskan pemilu 2020 dan alhamdulillah pemilu itu berjalan dengan lancar dan kita menjauhi itu dari money politik. Terus saat itu terjadinya agak timbullah di medsos agak panas sedikit itu nampaknya ya kan, karena udah bermain politik dengan suasana dalam pemilihan pilkada hari itu. Jadi kami selaku pemuda mencoba untuk menenangkan suasana di Kota Dumai supaya politik ini berjalan dengan lancar dan pilkada pun selesai alhamdulillah dengan sukses dan lancar. Deklarasi money politik ya. Itu diadakannya itu di setiap kecamatan atau langsung satu kali aja untuk sekota Dumai? Satu kali aja sekota Dumai. Satu kali begitu. Ya. Berarti kemarin ketuanya belum Bung Rudi ya? Bung Rian. Bung Rian ya belum. Oke. Jadi Bung Riannya dari sejak kapan nih dilantik jadi ketua KNPI Kota Dumai? Baru untuk pemilihan itu di bulan 8 2021. Pelantikan baru bulan kemarin. Bulan kemarin tanggal 28. Udah 29. Oh, bulan kemarin. Mbak, itu setiap tahunnya berganti atau bagaimana? 3 tahun sekali pemilihan. 3 tahun sekali. Makanya kita KNPI kalau dibilang formal, non formal, bukan, kita seperti diatur kok dalam undang-undang KNPI ini udah semi plat merah. Oh, begitu. Oke. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang dilakukan KNPI dalam mengajak pemuda dan generasi milenial untuk menggunakan hak pilihnya? Ada nggak kayak rencana program-program yang mau dilakukan sama KNPI sendiri nih, gitu? Boleh, Bung Rudi dulu. Saya selalu salah nih, Bung Rudi Murian gitu. Sama-sama R awalnya. Jadi gini, kita nih selaku pemuda itu garda bangsa. Pemuda harus mengikuti wajib politik. Kalau pemuda tidak mengikuti politik maka akan selalu tertinggal dan tidak tahu situasi daerah kita tersendiri. Jadi kita supaya untuk mensosialisasi kepada pemuda-pemuda yang ada di Kota Dumai untuk terjun dan memilih politik. Jangan ada namanya lebih baik tidur di rumah, lebih baik nyantai saja, ngapain milih kan gitu, karena tidak ada untungnya. Kita seorang pemuda harus menentukan kemana Kota Dumai ini harus dimajukan. Jadi kita selaku pemuda hendaknya mengharap pemuda-pemuda Kota Dumai selaku KNPI, anggota-anggota KNPI untuk memilih, jangan golput karena sangat dirugikan. Sekian. Ada tambahan mungkin dari Bung Riannya? Kalau untuk program, kalau untuk mengajak pemuda, mungkin kita tahap awalnya kita ajak gabung ke organisasi, karena macam manapun KNPI ini memang tempat laboratorium pemuda untuk berpolitik ke depannya. Tidak banyak dari kader-kader KNPI ini yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa baik di kota, baik di Indonesia. Makanya kita ajak ada organisasi, kita bawa ada kegiatan-kegiatan yang nanti ke depannya kegiatan-kegiatan yang kita ini pasti nanti berkecimpung dalam dunia politik. Makanya kita akan mengajak dia untuk berorganisasi, cara berpolitik itu pun berpolitik yang sehat. Bukan nanti kita ajar yang tidak kan nggak mungkin. Kita ajak berpolitik yang sehat supaya orang ini mengenal lah lebih banyak tentang politik dan nanti bisa untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan apa dia pilihan dia masing-masing. Nah, itulah kalau untuk rencana kita program kan ke depan. Jadi masih terkait rencana sama program yang dibuat oleh KNPI itu sendiri, bagaimana nih upaya-upaya yang dilakukan oleh KNPI untuk mencegah agar tidak terjadinya gerakan-gerakan yang mengancam kedaulatan dalam pemilu serentak tahun 2024 ini? Contohnya misalnya ada yang ada masyarakat yang bersifat lebih rasis gitu kan. Nah, ibaratnya apa sih upaya-upaya dari KNPI ini agar hal itu tidak terjadi gitu? Jawab, Pak. Jadi
kami selaku pemuda ya kan. Jadi supaya pemilu 2024 ini supaya adem ayem lah bahasa saya kan. Kita nanti selaku pemuda mengadakan deklarasi lah satu sisi supaya bahwa pemilu serentak 2024 ini yaitu bisa dikatakan dengan pesta demokrasi ya Pak. Di situ dari pemilihan dari DPRD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPD RI. Jadi kita mengharap kepada dan menghimbau kepada pemuda-pemuda yang ada, hendaknya kita bersikap secara profesional untuk menghadap pemilu serentak ini supaya pemilu serentak 2024 ini bisa terjalin dengan sukses, damai dan tentram. Lagi-lagi masih tetap deklarasi. Deklarasi yang diadakan ini biasanya itu maksudnya secara media sosial atau mengundang kita biasa mengundang. Pasti nanti sebelum udah mulai apa itu kita pasti buat deklarasi itu Kak. Entah itu di aula mana, entah di gedung mana, kita pasti akan buat suatu deklarasi untuk pemuda. Kalau KNPI ini kan berhimpunnya para organisasi ini kan, baik organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, itu nanti kita buat itu acaranya di gedung, kita undang seluruhnya, kita buat deklarasi macam mana mensukseskan pemilu 2024 itu pasti kita buat. Paling kalau yang untuk ngancam-ngancam kedaulatan itu ya kalau untuk di daerah Dumai maksud saya masih aman aja selama ini ya. Mungkin karena sudah dilakukan deklarasi tersebut, jadi masyarakat tuh lebih tahu lah gitu kan. Karena pemuda ini kan sifatnya kan mudah panas. Benar. Kata seperti kata-kata darah muda gitu, kata ramai-ramai Kak ya. Jadi makanya kita adakan seperti itu, pemuda kita ajak secara damai, secara baik. Jadi mudah-mudahan politik di Kota Dumai ini kedepannya lebih maju, lebih bagus dan lebih mantap lagi. Jadi kalau untuk mengajak kedaulatan rakyat, rasa untuk di Kota Dumai ini mudah-mudahan jauh dari itu, karena pemudanya masih solid di Kota Dumai ini. Masih bisa diarahkan ke jalan yang benar. Nanti kan tinggal kita gandeng aja Bawaslu Dumai apa kegiatan mau kita buat ya. Sosialisasi seperti apa yang bisa kita buat nanti. Oke. Jadi tetap bersinergitas antara Bawaslu dengan KNPI. Bisa kita buat. Nah, masih di sini kami mau bertanya tentang profesionalitas. Nah, bagaimana nih cara KNPI mensosialisasikan kepada anggotanya untuk menjaga keprofesionalitas agar tidak mengatasnamakan KNPI untuk condong ke partai politik tertentu? Nah, itu yang agak gini Kak. Jadi satu sisi ini kita kan tergantung arahan dari ketua. Karena ketua KNPI itu bisa dikatakan jangan berpolitik lah. Jadi kita pingin ketua KNPI itu jangan berpolitik, jadi dia tidak memihak kepada siapapun. Karena mohon bicara di dalam KNPI itu waktu perkumpulan OKP dan ormas juga, di situ juga banyak juga anggota-anggotanya itu orang politik. Jadi kita berharap pada ketua kedepannya untuk menunjukkan profesional jangan memihak ke parpol manapun. Kita ajak jadi ketua nih Kak, tak bisa ke partai. Ya kalau anggota rata-rata banyak di seluruh partai di rumah ini ada anggota kita, baik itu ketua bidangnya pasti ada di anggota-anggota. Cuma memang saya pribadi untuk berpartai itu belum ada untuk berpartai, walaupun tawaran udah ada yang masuk, itu saya tidak berpartai. Memang KNPI ke depan ini memang nanti mensosialisasi, karena untuk anggota itu kita memang pilih orang-orang yang betul-betul ke depan ini untuk membangun Kota Dumai. Jadi kita tidak perlu itu partai ini, partai itu, partai ini. Yang penting kita lihat sosok nanti seperti apa sosok yang akan ke depannya kita paling di pemilu 2024. Sangat-sangat profesional sekali ya jadinya untuk ketuanya dia nggak ada gitu. Karena gini Kak, suatu organisasi itu kan yang nahodanya ketua. Benar. Jadi kalau ketua
nahodanya jelas, tidak menentukan ibaratnya harus parpol ini parpol itu. Jadi maka anggota yang ingin maju tetap dia profesional, karena anggota ketua tetap dia mengatakan sikap bahwa dia tidak mendukung parpol manapun. Netral. Jadi netralitas. Kalau untuk anggota ke depannya lebih banyak nih yang mau jadi DPR apa caleg-caleg banyak nih. Kayak kita nggak bisa pula pro sana pro sini, kita tetap netral nanti ke depannya. Kuncinya di ketuanya seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, harapan KNPI dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 nanti bagaimana nih, Bung Rian? Harapan kita sebagai pemuda, sebagai KNPI, kedepannya untuk pemilu 2024 serentak ini dapat belajar lancar, sukses. Siapapun nanti memimpin kedepannya, kita sama-sama terima, tidak ada arogansi. Apapun yang terjadi, macam mana kita sukseskanlah sama-sama 2024 ini pemilunya. Karena itu saya pribadi. Ben, apa Ben harapan Ben? Kalau dari Bung Rudinya bagaimana? Kalau harapan saya menginginkan seluruh pemuda Kota Dumai untuk bekerja sama menyukseskan serentak pemilu pada tahun 2024 nanti, supaya Dumai bisa dikenali itu kondusif, dan berharap siapapun yang terpilih ke depannya itulah pilihan kita. Jangan ada yang ini, yang A, yang B, yang C. Ketika itu pemimpinan kita, itu kita hormati, kita hargai dia selaku seorang pemimpin. Dan saya berharap 2024 nanti pemilu ini bisa sukses, lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama harapan kita yang diberikannya. Baik, tanpa terasa sudah beberapa menit ya berjalan. Ini berapa Rian? Terima kasih banyak ya Bung Rian, Bung Rodi atas waktunya yang udah mau datang kemari meskipun dalam keadaan Ramadan. Tadi juga hujan. Gitu kan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Baik Sobat Bawaslu sekalian, sekian dan terima kasih karena tetap mantengin YouTube kita, dan jangan lupa untuk share, like, and comment. Karena apa? Karena kita akan memberikan info-info yang terbaru dan menarik seputar tentang pemilu tahun 2024 nantinya. Oke, saya Windasari Ayu beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.